Takut kan gitu, shoot begitu gitu. Agar dapat duit, yang dipagerin juga dapat duit. Ya, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Jadi jelaskan kemarin itu di luar dari domain kita, tapi tentunya kita ikuti. Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat ya, daerah setempat, dan mudah-mudahan bisa diketahui segera yang jelas. Kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor, kita juga ingin menghadirkan kepastian hukum dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Ya, ini yang juga perlu menjadi pemahaman dan pedoman kita semua. Beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan gitu, shoot begitu gitu udah. Apakah akan ada evaluasi untuk Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya ketua MPR. Itu baru dimulai ya. Kami berkeyakinan pagar bambu ini tujuannya untuk reklamasi. Dari tahun 2013-an memang beberapa kelompok pengusaha itu mau membuat pulau-pulau buatan di Teluk Jakarta, di Bali, Makassar, Manado, dan seterusnya. Pulau-pulau ini dibentuk dengan proses reklamasi pesisir pantai. Kalau kita lihat 30 km pagar bambu ini di Tangerang ini, dia persis di ujung dari gambar pulau burung Garuda yang direncanakan dibentuk di pulau Teluk Jakarta. Sempat terhenti dulu beberapa pembangunan pulau itu karena walhi gugat proses reklamasinya. Nah, reklamasi ini semestinya tidak dilakukan di Indonesia ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Ketika membentuk pulau-pulau baru yang dimodifikasi, dampak lingkungan tidak akan terukur. Biasanya dampaknya itu bukan hanya di wilayah yang akan direklamasi, tapi wilayah lain ketika terjadi pengalihan atau perpindahan arus itu akan sangat besar proses abrasi, kerusakan terumbu karangnya. Yang berikutnya daerah asal dari pasir yang dikeruk. Nah, pagar bambu di Tangerang ini kami sangat berkeyakinan ini untuk reklamasi. Jadi laut ini akan dipagar. Dulu dia menjadi bagian dari Giant Sea Wall ya. Di dalam Giant Sea Wall ini akan diuruk membentuk pola tertentu, dan agak aneh menurut saya ketika unsur pemerintahan menyatakan tidak tahu terhadap proyek ini. Justru kalau ada bagian dari pemerintahan yang menyatakan tidak tahu terhadap ini dan dia berwenang terhadap proyek ini, saya justru curiga mereka menjadi bagian dari proyek ini kalau mereka tidak mengambil tindakan terhadap apa yang sudah terpublikasi di publik saat ini. Dampak lain yang pasti akan muncul dan nyata itu terhadap masyarakat dan nelayan. Seperti Teluk Jakarta dulu nelayan tidak bisa melaut lagi, dan di Tangerang ini sepanjang 30 km itu ada 16-an desa dan hampir 4.000-an nelayan. Nah, ketika ini diuruk nanti ditutup, 4.000 nelayan ini bagaimana nasib kehidupan mereka? Yang berikutnya yang saya mau ingatkan juga ke pemerintah ya, masih jutaan rakyat Indonesia ini sehari-hari anak-anaknya sekolah itu menapaki jalan berlumpur di kampung-kampungnya yang belum tersentuh pembangunan. Jika ada yang sakit, mereka memandunya untuk ke rumah sakit itu butuh waktu berhari-hari perjalanan.
Nah, banyak sekali kita melihat iklan-iklan pengembang properti yang menyatakan properti yang dijual jaraknya cuma berapa menit dari tol. Nah, kita melihat bahwasanya nggak sedikit proyek-proyek pemerintah itu yang skala besar diarahkan untuk memfasilitasi rencana-rencana pengembangan proyek para pebisnis properti. Kebijakan uang negara digunakan untuk memfasilitasi usaha orang-orang yang sudah sangat kaya. Nah, ini mengganggu dalam kacamata keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Proyek di Tangerang ini, pemakaran laut ini, menurut saya nggak mungkin pemerintah itu tidak tahu. Karena Jokowi sendiri sudah masukkan dia ke proyek strategis nasional. Kalau pemerintah sampai tidak tahu proyek ini, saya khawatir besok-besok itu istana yang dipagar sama orang. Kalau pemerintah mau menghentikan ini 1 kali 24 jam, menurut saya itu bisa ketemu orangnya. Tinggal dipanggil pejabat-pejabat yang berwenang terhadap pesisir dan laut, pejabat hukum, 1 kali 24 jam bisa ketemu orangnya. Dan menurut saya pemerintah harus mengambil tindakan hukum terhadap ini. Kenapa? Karena ini terlihat jelas di mata kita secara publik. Indonesia ini ada bangsanya, ada rakyatnya, tetapi seperti tidak bertuan. Orang-orang punya uang, bisa magar di mana saja, magar laut, magar daratan, ambil daratan. Seperti negara ini tidak berdaulat, tidak ada pemimpinnya, tidak ada hukumnya. Orang punya uang bisa seenaknya saja mengkapling tanah, mengkapling laut di Indonesia. Dan saya berkeyakinan orang magar laut ini bukan hobi, bukan karena hobi. Kalau dia mau magar laut, punya uang banyak, hobi, dan mau bantu negara, bikin pulau kecil, bikin pulau-pulau atau pagar di Natuna sana, lindungi wilayah Indonesia dari Cina. Dan tentu dia tidak akan mau. Mereka membangun pulau-pulau di dekat kota-kota padat penduduk itu karena berbisnis. Dan saya rasa nggak boleh orang mengakali negara untuk berbisnis. Sudah cukup banyak negara ini menanggung beban ekologi dari kelompok bisnis. Secara ekologi kita sudah bangkrut. Itu harusnya ada kerjasama dengan perusahaan tralis. Jadi enak, semuanya kerja. Yang mager dapat duit, yang dipagerin juga dapat duit. Pihak kurator maupun perbankan untuk melakukan pembicaraan. Ya. Strategi dari pemerintah untuk melindungi pekerjanya ada nggak? Ya, tentunya kalau going concern itu pekerjanya akan terlindungi. Ya, terima kasih. Bekasi itu apakah bagian dari Giant Seawall juga Pak Menko? Bukan. Jadi bukan bagian dari Bukan. pemerintah Giant Seawall itu? Bukan. Beda. Kalau proyek Giant Seawall sendiri, progresnya sudah sejauh mana Pak? Investor Giant mana ya? Seawall kita sedang mempersiapkan konsepnya. Nanti tentu akan dilaporkan Pak Presiden. Dan program itu rencananya public-private partnership. Untuk investor domestik atau Kita akan sosialisasi nanti, baik di dalam maupun di luar negeri. itu yang bagian mana Pak? Kan banyak itu Giant Seawall. Ya, nanti akan ada fase-fasenya. Jadi belum ada informasi bisa dibilang kayak gitu. Belum. Masih dalam proses pembahasan studi. Kita mulai. Sudah siap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pak Kadis Provinsi Pak ya, Provinsi Jawa Barat, beliau juga hadir di tengah-tengah kita untuk menjelaskan bahwa saat ini yang juga hampir viral di sosmed terkait dengan adanya
jembatan ataupun pagar-pagar ini. Jadi gini teman-teman semuanya, kami dari KKP menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa di Bekasi juga ada, ya kan? Nah, ini secara teknis nanti Pak Kadis yang akan menerangkan seberapa besar wilayah maupun untuk apa sebetulnya itu kan. Sebenarnya ini proyek dari Pemdanya yang di ujung sana untuk TPI Pak ya, tempat pelelangan ikan gitu. Jadi nyambung sampai sini nanti Pak Kadis akan menyampaikan. Intinya dari KKP kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada TKKPR-nya, TKKPRL, L laut. Ya, ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada TKKPRL-nya. Ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya Pak Kadis akan menjelaskan dari mana, nanti akan kita rapatkan bersama, duduk bersama, termasuk dengan instansi terkait. Ya, di sini mungkin ada teman-teman instansi lain yang menerbitkan dokumen darat atau apa. Dari saya cukup sekian dulu, mungkin Pak Kadis akan menambahkan. Silakan Pak Kadis. Izin Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen dan jajaran, rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini. Sebenarnya sudah dari pagi ya, tadi kita sudah ketemu gitu ya. Baik, saya langsung saja terhadap apa yang menjadi berita viral gitu ya di beberapa media pada hari-hari terakhir ini. Jadi dapat kami jelaskan bahwa kalau di media sebagian besar menyatakan bahwa ini proyek pemerintah ya yang ada kita daerah ini ya, pemerintah daerah Jawa Barat gitu ya. Jadi sebenarnya yang ada itu adalah kegiatan penataan pelabuhan. Jadi di selatan kita itu ada pangkalan pendaratan ikan Paljaya namanya, Paljaya. Kegiatan penataan pelabuhan itu kami bekerja sama dengan TRPN karena TRPN itu menyewa lahan Pak, yang ada di kawasan pelabuhan kita seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun. Kompensasinya adalah mereka membayar sewa tentunya kepada pemerintah daerah sebesar 2,6 miliar, kemudian ditambah dengan beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan itu. Baik fasilitas pokok, itu ada pendalaman kolam labuh, termasuk nanti pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu tentunya ada penataan toko yang toko-toko ya yang begitu kumuh pada awalnya dan sekarang sudah bisa dilihat di sana warna hijau, mungkin dari teman-teman sebagian itu sudah rapi. Kemudian nanti akan ada pembangunan kantor. Dan selanjutnya tentunya sarana fungsionalnya nanti itu ada pengaktifan lelang, tempat lelang, nanti kemungkinan juga kita ada cold storage di sana dan lain sebagainya yang akan dibangun di sana. Nah, yang viral beberapa hari ini adalah pagar laut, ya. Karena mungkin viral juga di daerah lain. Jadi sebenarnya ini ada dua kegiatan yang berbeda. Ya, dua kegiatan berbeda. Satu yang dilakukan oleh TRPN adalah rekonstruksi lahan atau restorasi lahan kalau dilihat di tulisan itu ya. Dasar mereka melakukan restorasi atau rekonstruksi itu adalah dasarnya kepemilikan lahan ini. Mereka ditandai dengan kepemilikan sertifikat di kawasan ini. Kemudian juga memiliki KKPR daratnya. Jadi dasar mereka bekerja itu ya. Dan itu tidak menjadi kewenangan kita untuk mengatur hal itu. Ketika bersentuhan dengan alur, nah ini yang baru kelihatan di sini.
kami membutuhkan alur yang lebar. Tapi kalau kita keluar dari pelabuhan, itu lahan itu sudah berhimpit kepemilikannya. Jadi ada yang mengklaim dan dibuktikan dengan sertifikat. Sehingga kita tidak bisa dong membuat alur tanpa izin pemilik lahan. Ya. Ini urusan nanti lain. Tapi teknisnya seperti itu. Kita bukalah, minta karena penetapan alur kita selebar 70 meter, sedalam 5 meter, didapatlah seperti yang sekarang ini. Pagar-pagar yang ada ini, Pak Dirjen, teman-teman sekalian, itu adalah batas lahan yang diklaim oleh mereka. Ya. Jadi batas lahan. Oke, alur dibuat, tapi ini lahan kami. Jangan ganggu lagi dong lahan mereka. Nah ini makanya nantinya tentu tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa nanti akan bersama-sama kita akan duduk bersama lagi terkait dengan, karena ada beberapa kebijakan yang berbeda di sini. Kami Pak Dirjen terus terang memang kalau tadi Pak Dirjen mengatakan ini laut, kenyataannya memang ini laut. Ya, dan Pak Dirjen sudah melayangkan surat juga kepada TRPN-nya, kepada TRPN surat itu. Ya, jadi itu yang pada bulan Desember kemarin dan diminta untuk menghentikan kegiatan. Jadi yang dihentikan itu adalah kegiatan ini, ya, restorasi atau rekonstruksi lahan ini, itu yang dihentikan karena tidak memiliki KKPR lautnya, ya. Nah ini kewenangannya memang ada di KKP. Namun juga informasi terakhir kami dapatkan bahwa pihak TRPN sudah melayangkan juga surat untuk meminta izin KKPRL itu sesuai dengan peruntukan lahan ini. Nanti bisa dilihat Pak Dirjen seperti apa, apakah masih ada yang berhimpitan dengan zona-zona lainnya. Ini mangga nanti Pak Dirjen bisa menyikapi, termasuk kami juga. Karena mungkin nanti akhirnya bersama-sama juga Pak DKP dengan KKP untuk menetapkan bahwa zona ini memang ternyata bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tentunya sesuai dengan zonanya. Tapi yang jelas di sini ada zona kita, zona pelabuhan ini. Alur laut itu ada zona pelabuhan, ada WK OPP kita. Jadi wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan itu ada. Jadi sekali lagi saya fasilitas pokok itu terdiri dari kolam labuh, dermaga, dan juga alur. Kalau nggak ada alur percuma, ya. Jadi itu kalau ditutup orang lahan kita ini karena ada klaim pemilikan itu, kita nggak bisa keluar, ya. Jadi ini yang kita upayakan alur ini. Tapi itu tadi kalau memang masih ada hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan atau regulasi di pusat, ini tentunya juga kita akan, terutama di KP ya. Saya sudah meminta memang untuk menghentikan sementara untuk alurnya. Ya. Tapi untuk TRPN tentunya ini hal yang berbeda Pak. Ya. Tapi mereka kelihatannya juga tidak operasi lagi hari ini. Ya, terima kasih, saya rasa itu saja Pak Dirjen. Kalau tanya Pak Kadis silakan. Mangga. Ya. Kalau kita lihat di sana kan restorasi. Saya tidak punya kewenangan untuk itu, dan di pagar itu kan kelihatan ya dasar hukum mereka, kepemilikan lahan mereka, izinnya mereka peroleh, ya. Nah, saya tidak punya kewenangan untuk menghentikan itu. Tapi saya minta bukalah untuk alur saya gitu, ya. Tapi saya tidak paham. Tapi yang nyata di sini ada sertifikatnya. Perusahaan. Ada lagi Pak Kadis? Mana? Diberhentikan sementara ya Pak untuk pembangunannya dikarenakan RKK ya itu RKKPL-nya ini belum keluar dari KKP pusat. Apakah dari KKP pusat ini akan mengeluarkan apakah diizinkan kembali untuk membangun Baik, terima kasih. Jadi baik, terima kasih. Jadi gini Mbak,
Dari KKP itu ada tim teknisnya, Dirjen PRL. Nanti yang beliau itu ada tim teknis untuk mensurvei, ya kan, apakah ini layak atau tidaknya diberikan itu gitu. Nah, dari kami ini hanya ketika ada pelanggaran kami turun. Ya kan, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya kan, urus dulu PKKPRL-nya gitu kan, karena itu menjadi concern kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah, saya segel. Ya, seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu itu jangan ada pergerakan dulu, ya kan? Akan dikaji dulu dari Kementerian KKP, khususnya Direktorat Jenderal PRL. Apakah itu layak atau tidaknya gitu. Karena kalau kita lihat tadi, ini kan laut, Mbak. Ya kan? Laut itu semestinya izinnya tuh BKKPRL-nya tuh di HKP. Kan itu ya. Jadi pengelolaan ruang lautnya gitu ya. Bukan apa-apa, karena kalau nanti itu jadi rancu. Kita meluruskan gitu. Jadi supaya tidak ada simpang siur nih di masyarakat nih. Kok di Bekasi juga ada pagar gitu kan. Nah, ini Pak Kadis, beliau yang tadi sudah menjelaskan secara teknis bahwa ini proyek ini yang terutama yang di TPI sana untuk mendukung kegiatan nelayan. Ya, dibangunlah di situ ada TPI, ada toko-tokonya, terus kemudian sarana-sarana untuk kebutuhan nelayan. Kemudian Pak Kadis juga minta alur untuk lintasnya kapal-kapal nelayan tersebut gitu. Nah, yang menjadi konsentrasi kami ini kan terkait dengan izin PKKR-nya ya, supaya itu ditaati gitu. Demikian. Itu nanti yang akan melakukan evaluasi dari tim teknis Direktorat Jenderal PRL. Ya, yang jelas bukan di wilayah kami. Bukan. Kalau saya ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ya, kalau yang sana teknisnya itu. Demikian. Jadi saya salah ngomong nanti kalau itu saya sampaikan. Secara teknis itu ada lainnya. Nah, itu dia. Itu nanti yang menyatakan dari sana. Ya kan, dari sana nanti akan dikaji oleh teman-teman dari PRL gitu. Mereka yang lebih paham lagi secara teknis. Gitu ya. Nanti saya tahu tapi saya menjawab salah dong. Itu bukan kewenangan kami. Kewenangan Direktorat Jenderal Teknis dalam hal ini. Tergantung dari nanti hasil evaluasinya. Tergantung karena itu tingkat kondisi lahan, kondisi perairan itu kan menjadi pertimbangan mereka, gitu ya. Jadi mereka nanti yang menentukan. Nah, tadi Pak Kadis yang tahu nih, Pak Kadis. Iya, penagasan Pak Kadis yang mana? Iya. Jadi kan kita pertama tidak bisa menafikan gitu ya, yang dimiliki dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Saya kan tidak punya kewenangan membatalkan sertifikat. Ya, makanya itu yang jadi persoalan kan tadi oleh Pak Dirjen, ini punya KKPRL tidak. Nah, jadi memang harus diurus adalah KKPRL. Jadi kalau keberadaan ini nanti persoalannya urusannya beda lagi gitu ya. Pimpinan nanti. Ya. Ya. Pagar laut bukan punya DKP ya. Kita punya alurnya. Alurnya tidak disegel, tapi kami memang menghentikan. Alur itu kan buat jalan kapal ya. Segel ini, TRP ya. Kan beda dengan KKP, perlunya KKPRL ya. Sertifikat juga urusan nanti bukan dengan BPN ya.
Sertifikat hak milik. Saya. Mereka bayar pajak, yang saya tahu. Kepemilikannya juga berdasarkan ada perolehan lah ya. Bukan. Di sini sekitar itu yang disewa aja. Itu di lahan kita 5.700. Kalau ini mah kepemilikannya lebih dari 100 hektar. Kalau nanya sebelah lagi lebih banyak lagi. Ya. Bukan, itu yang membatasi antara alur laut dengan kepemilikan lahan ini. Ya. Tapi kita minta bukakan alur laut itu supaya lebarnya 70 meter. Itu sebenarnya di atas alur laut itu ada sertifikat kepemilikan lahan juga. Ada mengklaim. Makanya kami buka karena kepemilikannya sama. Tolonglah kami kasih jalan gitu istilahnya. Kulon lah yang punya. Gitu. Walaupun masalah ininya yang lain-lain kita tidak paham. Ya. ATR BPN. Ya, iya itu punya swasta. Jadi kalau ada berita ini punya Pemda bukan, ya, bukan. Udah? Teman-teman media yang saya hormati, jadi tadi Pak Kadis, kawan saya sudah menyampaikan secara teknisnya, bahkan kepemilikannya, beliau yang tahu menyampaikan. Kami dari KKP, khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, kita hanya melihat bahwa karena ini tidak ada PKKPRL, maka kami hadir untuk melakukan penertiban berupa penyegelan, gitu ya. Jadi secara teknis Pak Kadis sudah luar biasa menyampaikan. Bahkan tadi Mbak itu berhasil memancing. Kalau saya tidak terpancing saya. Jadi teman-teman semua dibuat berita narasi yang seimbang dan tidak meresahkan, ya kan? Itu pesannya. Terima kasih. Apalagi ini pasti ketika ada pelanggaran, kami kan ada UU CK ya, ada sanksi administrasi dalam hal ini. Karena UU CK tidak ada pidana di situ. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, karena ada pelanggaran itu pasti ada tindakan dari kami di situ. Tindakan lain gimana, Bos? Kami pasti nanti menyampaikan ke teman-teman semua aparat kita di daerah-daerah. Juga kita punya Pokwas-Mas, kelompok masyarakat pengawas itu yang untuk di PSDKP. Mereka akan memberikan informasi kepada kami, Pak, ada kejadian gini-gini seperti itu. Bahkan teman-teman di PRL pun punya juga namanya kelompok Mitra Bahari, itu yang di pantai-pantai, bisa dimanfaatkan juga. Jadi informasi akan lebih cepat kami terima. Terus terang kalau dari segi ini kan jauh dari tengah laut ya, kapal patroli kita di tengah gitu kan. Tapi di sini kami punya masyarakat, kelompok masyarakat pengawas itu yang berikan mata dan telinga pada kami. Demikian, bapak-bapak bisa menjadi Pokwas Mas sebagai informan kami, ya kan? Informan, Pak ini ada begini Pak, ada gini. Terima kasih. Jadi masyarakat sangat kami harapkan kita bisa ada masukan berita-berita maupun kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan aturan. Demikian, terima kasih. Tidak ada, Ibu. Ya, cukup ya. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut.
Demikian. Masyarakat dan nelayan dan stakeholder mana saja yang mengikuti kegiatan hari ini? Untuk hari ini, ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja, kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan, ya ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten, ya tepatnya di Kronjo nanti. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.